Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang penggolongan serta tata hukum di Indonesia. Penggolongan serta tata hukum di Indonesia. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas. Sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Hukum yang berlaku memiliki berbagai jenis berdasarkan penggolongannya. Selain itu, hukum juga memiliki tujuan, fungsi, dan tugasnya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut penjelasan mengenai penggolongan hukum dan tata hukum di Indonesia. 1. Penggolongan hukum. Untuk menambah wawasan Anda mengenai jenis hukum, Anda perlu mengetahui penggolongan hukum sebagai berikut. A. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang, misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, dan peraturan pemerintah. Hukum tertulis tersebut dibagi menjadi 2. A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contoh KUHP dan KUH Perdata. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan merupakan hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis secara resmi tetapi masih hidup dan pemeliharaan dalam masyarakat serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku, misalnya pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dan aturan-aturan agama. Di dalam praktik kenegaraan sering disebut konvensi. Contoh lainnya adalah hukum adat. B. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, warga negara, menyangkut kepentingan umum publik. Hukum publik terbagi atas 4 jenis. A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha dengan administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi menjadi 2. A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum, contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan, contoh hukum tentang jual beli, utang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. C. Berdasarkan wilayah atau ruang lingkup berlakunya. 1. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu, misalnya hukum adat Jawa, hukum adat Batak, dan sebagainya. 2. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 3. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. D. Berdasarkan wujudnya. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. E. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumber hukum, jenis hukum dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. 4. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. 5. Doktrin merupakan pendapat para ahli terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum, dan penerapannya. Doktrin dapat menjadi sumber hukum formal jika digunakan para hakim dalam memutuskan perkara di mana hubungan internasional. F. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum, hukum positif. F. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Ius constituendum, hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang RUU. 3. Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suara peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu ataupun hukum yang berlaku tanpa batas waktu. G. Berdasarkan cara mempertahankan. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. G. Berdasarkan cara mempertahankan. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. A. Berdasarkan syaratnya. 1. Hubungan satu golongan, yaitu hubungan yang mengatur dan berlaku untuk satu golongan tertentu, misalnya golongan pribumi, golongan Eropa. 2. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku untuk semua golongan atau untuk semua warga negara, misalnya hukum nasional Indonesia. 3. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misalnya hukum pidana. Hukum acara. 1. Hukum yang memaksa, itu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai pelaksanaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka saksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang mengatur atau hukum volunter, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum undang-undang. Misalnya ketentuan dalam pewarisan intesto. Pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat testamen. 2. Tata tertib hukum di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, adapun jaminan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam 2 pasal Undang-Undang 1945, yaitu sebagai berikut. A. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya, negara Indonesia adalah negara hukum.
B. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan permintaan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Sebagai negara hukum, tentunya negara Indonesia memiliki tata hukum yang berlaku. Dalam tata hukum terdapat sistem hukum. Sistem hukum tersusun secara hierarkis. Artinya, peraturan-peraturan yang membentuk sistem hukum itu berjenjang dari aturan hukum yang tertinggi sampai aturan hukum yang rendah. Sebagai sebuah sistem, setiap hukum yang ada di dalamnya memiliki isi yang tidak boleh saling bertentangan. Isi hukum yang saling bertentangan dalam kesatuan akan merusak sistem. Untuk mewujudkan negara hukum, maka semua pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Tujuan hukum nasional Indonesia adalah mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta dan bangsa bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila. Sistem hukum adalah bagian dari tata hukum. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di dalam suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum negara Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang atau negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.